Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Rauf atau Kang Ujang. Saya asli orang Jawa Barat, yaitu kelahiran Pandeglang, Banten. Di sekitaran Batu Bantar, Batu Quran atau Nenek, keturunan terah dari daerah penjarahan Cikadun. Saya hanya ingin mengatakan, saya abdi aing salah satu warga atau pecinta KDM yang tidak setuju KDM jadi RI 1. Ingat, abdi salah satu pecinta KDM yang tidak setuju KDM menjadi RI 1. Tolong disimak baik-baik video ini dan penjelasan saya dan alasannya kenapa. Karena apa? Sesuatu atau seseorang itu kadang-kadang punya jabatan yang tinggi, yang menengah atau yang bawah, itu juga dari aura dan kecocokannya. Ada orang yang punya di waktu jabatan semisal lurah, namanya begitu harum, begitu dipuja-puja, begitu sangat dicintai masyarakat. Tapi dengan bergulirnya waktu, bila si lurah ini ingin menjadi camat atau segala macamnya, kadang-kadang pas menjadi camat namanya tidak harum lagi. Perputaran waktu bisa merubahnya, yang tadinya dipuja jadi dibenci, mungkin karena ada sesuatu kasus korupsi, kasus penyelewengan atau lain sebagainya. Lalu yang tadinya mungkin camat ingin menjadi bupati. Dan menjadi bupati, kita tahu sendiri, banyak yang tadinya dijadian camat atau jadi lurah langsung menjadi bupati. Banyak sekali di Indonesia ini yang terjerat korupsi. Kenapa? Yang tadinya di bawah dia waktu mereka jadi camat atau jadi lurah begitu harum namanya, saya begitu naik jabatan menjadi bupati, ternyata disitulah mereka-mereka atau beliau-beliau ini tidak tahan dengan godaan, dengan badai kemewahan dunia. Banyak sekali godaan yang sangat menerpa dan menerjang. Mungkin merekanya itu secara intinya jujur, tapi kadang-kadang dari pihak keluarga, dari pihak istri biasanya bisa mempengaruhi ketidakjujuran seorang suami. Nah, disitulah suatu jabatan yang dianggap enak, lebih tinggi, atau peningkatan jabatan tidak menjamin yang tadinya baik akan baik sampai akhir masa jabatannya. Nah, seperti itu juga yang saya khawatirkan tentang KDM, yang semua orang Jawa Barat atau seluruh Indonesia mengakui bahwa beliau adalah pemimpin sejati, pemimpin yang sudah diramalkan di Terah Sunda. Dan ini memang sebetulnya KDM ini sudah dari dulu pun, sudah dari almarhum Abah Uci di Cilongok, Banten, itu sudah meramalkan bahwa di Jawa Barat akan hadir seseorang satria atau di tanah Pasundan itu sebagai pemimpin yang bijaksana dan merakyat, memang dari rakyat gitu ya, dipilih oleh rakyat gitu. Dan saya khawatir juga waktu banyak yang mengusung Jawa Barat atau se-Nusantara bahwa KDM harus menjadi orang nomor satu agar negara ini lebih baik, gitu kan? Yang saya pertanyakan, ingat orang Jawa Barat akan menyesal apabila KDM menjadi RI 1. Kenapa saya bilang begitu? Marilah kita cerna. KDM itu memang beliau sukses dari bupati dan juga anggota DPRD, setelah itu gubernur. Nah, di sini di saat jadi gubernur ini puncak kesuksesan, puncak totalitas beliau menolong masyarakat itu lebih total gitu. Nah, itu sebut tingkat Jawa Barat. Nah, kalau beliau menjadi RI 1 nanti bukan milik warga Jawa Barat lagi, ya kan? Bukan milik warga Jawa Barat.
Tapi kalau KDM Bapak Aing sudah menjadi RI 1, itu akan menjadi milik Indonesia namanya, milik Nusantara. Dan belum tentu juga apa yang dilakukan sekarang sebagai gubernur di Jawa Barat itu bisa dilakukan oleh KDM setelah menjadi RI 1. Karena apa? Mau tidak mau, presiden kalau sudah menjadi presiden itu harus mengikuti protokol yang sudah ada di negara Indonesia ini. Misalnya mereka harus mematuhi protokoler pas pampres, ya kan? Tidak boleh sembarangan presiden, tidak boleh lagi belusukan ke sawah atau ke pasar-pasar gitu kan, menemui masyarakat dengan bebas. Itu tidak bisa seperti itu kalau sudah menjadi RI 1. Karena apa? Banyak di negara-negara lain pengawalan dan pengawasan seorang presiden itu harus ketat. Harus ada pas pampres ring 1, ring 2, ring 3 mungkin, ya kan? Jadi tidak bisa lagi KDM belusukan ke sawah, ke pasar, ke gunung, ke hutan, ya kan? Dengan yang tadinya tidak dengan pengawalan ketat. Nah, itulah yang tidak akan bisa dilakukan KDM seperti sekarang. Jadi itulah warga Jawa Barat dan sekitarnya mungkin yang mencintai KDM. Jangan mendukung KDM menjadi orang nomor 1. Karena apa? Kita sebagai orang Jawa Barat akan kehilangan KDM. Akan kehilangan Bapak Aing. Ya kan? Begitu. Jadi bukan saya itu membuat menjegal KDM. Bukan, justru saya cinta sebagai orang Jawa Barat. Cinta yang KDM. Ya kan? Supaya agar beliau itu memang milik Jawa Barat seutuhnya gitu loh. Milik Jawa Barat, tidak usahlah milik Indonesia. Kita berbangga saja bahwa Jawa Barat punya Bapak Aing KDM. Ya kan? Jadi seperti itulah saudara-saudaraku semua, paman, bibi, uwa, para kiai atau para ulama, ajengan semuanya, sadarlah semuanya. Kita lebih baik KDM itu tetap menjadi seorang gubernur atau mungkin gubernur seumur hidup sampai akhir hayat. Ya kan? Karena apa? Lebih baik KDM ibarat seorang atlet atau seorang jagoan, lebih baik mundur di saat kita dalam puncak seorang juara. Jangan kita pas mundur di saat kita sudah dalam keadaan kalah, itu sudah biasa. Tapi begitu mundur di dalam puncak kejayaan, di dalam sangat dicintai oleh rakyatnya, disitulah. Jadi menurut saya sekali lagi, Bapak Aing KDM, abdi Aing salah satu warga Jawa Barat, ya walaupun sekarang tinggal di Depok, jadi kan masih termasuk Jawa Barat, walaupun Banten itu sudah berpisah dari Jawa Barat, tapi tetap bahwa Banten pun dulunya bekas wilayah Jawa Barat, dan sekarang abdi Aing tinggal di Depok, itu kan masih dalam wilayah Jawa Barat. Itulah kecintaan sebagai salah satu yang ngepen dan selalu melihat konten-konten atau perkembangan pejabat-pejabat di negeri ini seperti itu. Jadi sekali lagi, ingat warga Jawa Barat, jangan sampai menyesal apabila Anda kurang kabehan mencalonkan KDM jadi orang RI 1. Entong mencalonkan, dicegah leuwih hade jadi orang nomor hiji di Bandung wae, di Jawa Barat wae. Jadi gitu pesan abdi sebagai cinta masih kahoyong Bapak KDM membangun wilayah Jawa Barat seutuhna. Jadi gitu alasan-alasana. Jadi ingat sekali deh, abdi Aing salah satu sahiji tidak setuju KDM menjadi nomor hiji, tapi tetap mendukung sebagai gubernur Jabar seutuhnya atau sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.